Oke, selamat sore semuanya. Kita akan membahas tentang saham, bagaimana pergerakan di tanggal 18 Februari 2025 setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tanggal 17 Februari kemarin hari. Saham-saham Pak Prayogo Pangestu mengalami koreksi yang cukup wajar dengan rata-rata pelemahan di 2%. Contohnya ada di saham TPIA, Brand, Cuan, dan BRPT. Hanya saham PTRO saja yang menguat tipis 1,86%. Kalau misalnya kita lihat untuk saham PTRO sendiri, kemarin dia berhasil untuk tutup gap di harga 3.800 ya, atau di low-nya tanggal 6 Februari itu di harga 3.800. Kemarin dia tutup gap, tapi hari ini dia tidak terlalu tinggi mengalami kenaikan, bahkan muncul shadow yang cukup tinggi di candle hari ini. Lalu kalau misalnya kita lihat untuk transaksi foreign di PTRO hari ini, itu foreign net sell. Foreign net sell sebanyak 33 juta lot. Setelah kemarin di tanggal 17 itu foreign net buy sebanyak 60 juta lot. Bisa dilihat di menu stock price 0001 di aplikasi HOTS nilai aset sekuritas. Kalau dilihat dari broker summary-nya sendiri, ini cukup seimbang karena antara top net buy dengan top net sell itu tidak begitu beda jauh. Lalu kalau misalnya kita lihat di beberapa saham Pak Prayogo yang lain juga mengalami pelemahan. Pelemahan wajar karena memang kemarin dia naik cukup signifikan. Contohnya di saham BRPT yang masih menyisakan gap sampai ke harga 910. Ya, belum tertutup gapnya ketika kemarin Pak Prayogo sahamnya gagal masuk indeks MSCI. Kemarin sahamnya naik sebanyak 7,4%, dan hari ini tanggal 18 Februari melemah sebesar 1,14%. Tapi di sini saya katakan bahwa ini adalah koreksi wajar karena ketika sahamnya naik dengan kenaikan 7%, di hari selanjutnya hanya koreksi sebesar 1,14% dan juga dengan volume yang sangat kecil. Bisa dilihat di bawah sini, atau bisa juga dilihat di transaksi hariannya. Di tanggal 17, transaksi BRPT sebanyak 1,3 juta lot, dan di tanggal 18 Februari pelemahannya volume hanya 388.000 lot. Ya, kalau misalnya kita lihat juga di summary-nya, sini kita bisa lihat sebanyak 18.000 lot top net buy-nya, dan top net sell-nya itu sebanyak 30.000 lot. Jadi ini masuk dalam koreksi wajar. Ya, kalau misalnya kita lihat saham-saham yang lain juga tidak begitu signifikan turunnya. TPIA turun 2,65%, lalu Cuan melemah 2,90%. Dan semua ya, PTRO, TPIA, Brand, Cuan, dan BRPT. Pelemahannya masing-masing 2%, dari TPIA, Brand, Cuan, BRPT 1,14%, dan yang naik hanya PTRO. Memang kenaikan kemarin itu dipengaruhi oleh MSCI yang membuka kembali masukan dari pelaku pasar modal, di mana Brand, Cuan, PTRO masih ada kemungkinan untuk masuk indeks MSCI yang semua akan diperhatikan masukannya dari pelaku pasar modal sampai tanggal 31 Maret dengan pengumuman nanti tanggal 13 atau 11 April 2025. Lewat press release, PTRO menginformasikan jumlah investor sahamnya mencapai 47.796 investor di akhir Januari 2025 dan berusaha menjawab kekhawatiran MSCI mengenai
konsentrasi kepemilikan saham. Jadi masih ada kemungkinan brand cuan PTRO masuk dalam indeks MSCI. Cuma memang karena tanggal dari pengumuman itu tanggal 11 April, itu sentimennya akan berjalan masih cukup panjang. Jadi tidak bisa kita simpulkan hari ini juga, tapi kita akan melihat pergerakannya dari bulan Februari pertengahan ini sampai nanti akhir Maret. Bagaimana pergerakan dari brand cuan dan PTRO. Dan tinggal bagaimana kita nanti lihat foreign flow dari saham-sahamnya Prair Group Extreme. Kalau misalnya kita lihat contoh dari saham PTRO itu, sebenarnya sebelum MSCI yang diumumkan, inflow-nya masih cukup bagus. Ya. Di saham cuan, inflow-nya cukup bagus dari tanggal 22 Januari sampai tanggal 6 Februari. Ya. Tapi setelah itu, ada cukup buangan yang cukup masif oleh asing dari tanggal 7 Februari sampai tanggal 13 Februari. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi nomor WhatsApp saya yang ada di bawah ini dan bisa nanti diskusi di grup klien saya.